Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa na'udzubika rabbi ayahdurun. Saudara-saudaraku, bersama Dedi Rohani Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah nyata korban guna-guna sang mantan. Oke, jangan kemana-mana, tapi jadi Rohani Channel. Jangan di skip, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Like dan subscribe bila belum subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Oke, cekidot. Oke, untuk kisah nyata hari ini ya, di video kali ini ya, kisah diawali dari seorang wanita ya, seorang janda beranak dua. Saya berkunjung ke sana dengan istri saya karena dari cerita tersebut bahwa dalam perkenalan dengan pihak lain ya, selalu gagal menikah. Dia ingin sekali membina rumah tangga dan tidak ingin gagal kesekian kalinya. Tapi anak yang pertama ya, sekitar ya kelas 3 SMU, selalu menghalang-halanginya dan menganjurkan untuk balikan lagi dengan mantannya, sampai sering terjadi bentrokan atau bertengkar dengan yang pertama ya. Sering terjadi itu. Dia seperti terdoktrin karena secara diam-diam si mantannya itu mendekati anaknya yang pertama. Kalau anaknya yang kedua ditinggalkan waktu dia masih bayi, dan anak yang kedua ini tidak kenal wajah dari bapaknya. Dan akhirnya saya ke sana dengan istri saya, lalu si wanita tersebut ya minta di ruqyah, dan akhirnya saya coba ya, dan terjadi reaksi yang seperti itulah. Dia merasa pusing, panas di wajahnya, mual-mual ya. Dan akhirnya saya ruqyah beberapa saat, dan akhirnya dia muntah seperti ada yang mau keluar dari badannya. Dan setelah itu langsung plong ya. Pertama disangka anaknya yang pertama yang awalnya jutek jadi tertarik. Saya juga ingin dong tanya di ruqyah gimana sih rasanya ya. Akhirnya kesempatan waktu itu dua-duanya di ruqyah ya. Ini dua-duanya anak yang pertama dan kedua sama ya, perempuan, jenis kelaminnya perempuan. Pertama kalinya di ruqyah juga, dan akhirnya seperti ada reaksi mendadak pusing, mual, tapi tidak muntah yang anaknya itu ya. Selang beberapa saat kemudian ya, beberapa hari kemudian si anak yang pertama itu bermimpi
bermimpi bahwa ibunya seperti diikat, ditiham, seperti digantung, diikat. Dan mengapa diikat oleh ya mantannya itu, oleh bapaknya itu, nggak bisa kemana-mana, seperti pasrah ya, seperti diikat. Dan anaknya itu hanya bisa melihat, kenapa ibu saya. Nah, akhirnya dia meninggalkan ibunya tersebut, entah mengapa, dan langsung terjun ke air kolam. Pas diterjun ke air kolam, mendadak ini kok seperti bisa bernapas di dalam air, kok seperti suasana seperti di lautan. Dan dia bertemu dengan perempuan yang pakai baju hijau. Dia tersenyum, udah katanya, kamu di sini aja, biarin aja katanya. Dan di dalam air tersebut seperti ada istana, entah itu istana apa, kok ada di dalam air ya. Istana tersebut begitu megah. Ini sebenarnya apa nih? Saya hanya tersenyum, dan nanti juga bakal tahu. Dan saya menjelaskan bahwa ini, bahwa ibunya terkena guna-guna ya. Tapi saya agak bingung juga untuk menyampaikannya ya akhirnya udahlah, jangan terlalu dipikirkan, mudah-mudahan itu pertanda baik ya. Jadi awalnya si wanita tersebut sering masuk ke dalam tubuhnya, ke tubuh si anak yang pertama, dan dalam mimpi tersebut si wanita berbaju hijau itu sudah mulai keluar dalam tubuhnya dan tetap saja menghasut si anak perempuan yang pertama itu ya, walaupun sudah di luar tubuh, menghasut untuk menghalang-halangi ibunya untuk menikah lagi. Mudah-mudahan ini pertanda baik. Dan selang beberapa hari ya, 2 hari 3 hari kemudian, giliran ibunya bermimpi. Dalam mimpi tersebut dia berada di sisi kolam, sama awalnya kolam tapi seperti di pantai lautan. Dan di seberang tersebut walaupun jauh, tapi dia melihat mantannya dengan penuh amarah melototi dia. Dan di samping dia ada saya dan istri saya, dan katanya bilang, kenapa kok kamu berteman dengan 2 orang tersebut, maksudnya ke saya. Dalam mimpi tersebut si mantannya itu berbicara. Akhirnya dia tidak berbicara apa-apa si wanita tersebut, dan dia membicarakan perihal mimpinya tersebut. Dan alhamdulillah saya katakan kepada wanita tersebut bahwa berarti sihirnya, guna-gunanya udah terlepas. Dan akhirnya si wanita tersebut dengan anak yang pertama ya, akhirnya rukun kembali, tidak pernah terjadi percekcokan. Dulunya sering ya karena ada pengaruh dari guna-guna sang mantan. Oke, mungkin cukup sekian dari Deddy Rupani channel tentang pembahasan kisah nyata korban guna-guna sang mantan ya. Dalam hal ini kita ambil pelajaran bahwa kita jangan lupa berzikir kepada Allah dan hanya memohon kepada Allah ya. Jangan lengah, jangan sampai lengah, itu aja. Jangan sampai ke ke orang-orang yang kurang tepat, apalagi ke orang-orang yang kurang berkompeten, yang hanya bisa menyesatkan gitu ya. Oke,
sekian jadi rupanya channel. Semoga kisah ini jadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya untuk saya sendiri, bahwa kita harus benar-benar berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah sebaik-baik pelindung dan Allah sebaik-baik penolong. Akhirul kalam, jadi rupanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.